Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ini luar biasa. Ya Allah, kata mayit-mayit yang calon mati ini, tunda kematian kami ya Allah, tunda. Kalau engkau tunda sedetik saja, engkau tunda sehari, engkau tunda satu pekan, akan kujual kebun sawitku untuk fa'asaddaqa, akan kujual rumah kontrakanku ya Allah, fa'asaddaqa, akan bersedekah. Nah, ada minta haji, penyesalan mayit itu. Bahkan sholat saja nak dimintanya. Kenapa? Kalau ketika kita sholat dapat pahala, kalau sudah mati kita tidak ada pahala sholat kita lagi habis. Tapi kalau sedekah, sehari ini kita bersedekah, mati kita besok mengalir pahala sedekah dan infak di kubur kita, menjadi penolong untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memboreng konyang kan, menjawab salam yang untuk gerakkan bibir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menyampaikan kajian yang singkat menjelang salat tarawih pada malam yang ke-6 ini. Tema yang sudah disampaikan, infak dan sedekah, kami tambah dengan zakat. Tadi pagi muzakarohnya menjadi ziswah, lengkap semua keempatnya ditambah dengan wakaf. Tapi kalau dikaji keempatnya 15 menit itu tidak selesai-selesai. Ya, ada infak, ada sedekah, ada zakat mal tahunan, ada wakaf. Infak tertuju khusus ya, berbentuk materi. Infak itu berbentuk jelasnya di kita uang. Sedekah luas. Sedekah contohnya senyum pun kata Rasul kepada saudaramu adalah sedekah. Kalau infak berbeda. Infak dijalankan kota infak malam ini, itu infak namanya. Itu infak namanya. Ada untuk anak yatim, untuk masjid, ada untuk TPA, itu infak namanya. Beda dengan sedekah, bisa makanan. Maka orang-orang kita mengatakan kami mengundang apa sedekah malam itu. Itu makanan. Macam itu bedanya infak dengan sedekah. Dan yang menjadi perhatian kita hari ini, yang ketiga adalah zakat. Kalau bisa kami cuplikan sedikit nanti, kami kasih gambaran sedikit zakat nanti. Kalau tidak, kita cukup di infak dan sedekah saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 ini tentang sedekah yang sangat perlu kita ketahui. Ketika itu sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya, kemana kami buatkan infak itu ya Rasul? Kemana kami berikan infak itu ya Rasul? Lantas dengan keadaan banyak yang bertanya demikian, maka turun ayat Al-Baqarah 215 tersebut. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menjadi perhatian bagi kita. Banyak orang yang suka berinfak, tapi urutan berinfak mereka tidak tahu.
Ada urutan infak tuh yang baik sekali urutannya. Kadang manusia kita ini lebih elok orang lain daripada keluarga surang. Kalau untuk membantu orang lain, oh ya itu tanggung elok infak itu. Berinfak untuk orang lain tak tanggung baiknya, tapi Anda sanak famili yang patut dia bantu, nak terbantu olehnya. Nah makanya Al-Baqarah 215 ini mengajarkan kepada kita kalau nak berinfak, no aturannya kata Allah, tu aturannya. Ini ada urutannya loh, jangan sembarangan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka maza yanfiqu. Yas'alunaka maza yanfiqun. Ketika orang itu bertanya, ya Muhammad, kemana infak itu diberikan? Qalu ma anfaqtum min khair. Maka berikanlah infak yang terbaik itu kemana? Falil walidain. Untuk oma ayah wak yang pertama. Kau kadang oma ayah wak itu kirim dah. Tapi untuk yang sedekah yang dekat-dekat, mak disobuk tetangga awak elok hati, murah. Kalau bahasa kaminya butuh ogeh magiahnya. Tapi mak ayah jarang dikasih infak. Ini urutan yang pertama. Ma'anfaqtum, sedekah itu, infak itu terbaiknya untuk khair falil walidain, orang tua. Beda dengan zakat ya ayah benar dimuliakan oleh Allah. Kalau zakat mak ayah tak boleh diberikan. Infak itu memang sudah menjadi tanggung jawab kita. Orang tua itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Maka berikanlah kepada mak ayah kita yang terbaik. Kalau zakat tak boleh. Karena mak ayah itu tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki, khusus kepada laki-laki. Kalau zakat tak boleh diberikan ke mak ayah kita. Infak boleh, karena itu tanggung jawab kita. Bahkan yang terbaiknya setelah cukup di rumah tangga kita, masih lebih berikan kepada mak ayah kita. Ada orang bertanya dengan pertanyaan sangat berat, Ustaz, mana penting lalu memberikan mak ayah daripada keluarga? Keluarga kita yang utama. Cukup di rumah tangga kita dulu, anak bini wak selamat, baru memberikan ke mak ayah. Nah, ini yang pertama. Kemana infak itu diberikan di Rasul? Yang pertama, falil walidain, untuk mak ayah kita. Yang kedua wal akrobina. Akrob ini kerabat doke yang soforoi dengan awak, sorahim dengan awak, adik beradik dan kandung kecil orang Minang. Jantongnya ku adik awak. Kau kurang lain sagak elok dah. Kau menakan nak sekolah untuk agih duit. Ini banyak terjadi. Adik beradik dia tak saling menyokong. Dan akrobi wal akrobin. Kemana infak diberikan? Yang kedua, ada urutan dari Allah. Adik awak berbeda kehidupannya dengan kita. Tentu kemenakan awak kalau kami laki-laki hari ini. Tidak salah memberikan, membantu uang sekolahnya, uang bajunya, uang kitabnya. Lebih baik di situ diberikan. Namun hari ini banyak dia adik-beradik kandung, dia lebih rezeki diberikan oleh Allah. Nak terbantu adiknya, nak terbantu kemenakannya, tapi kegiliran orang lain minta bantuan, copeknya membantu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pentingnya tahu urutan kemana infak. Yang ketiga kata Allah, wal yatama, anak yatim. Yatim ini yang pertama, yatim pemilih awak, yang dokek dengan awak. Artinya apa? Lain yatim dalam keluarga keturunan awak, itu yang dibantu di luar. Setelah dapat itu baru keluar secara jamaah, secara RT lingkungan kita, secara masjid. Utamakan membantu anak yatim yang dekat dengan keluarga kita, hubungan darahnya. Ada urutannya dengan diberikan oleh Allah.
Yang keempat, wal masakin, baru orang-orang miskin. Ini tahu kita, membantu orang miskin, wajib sabil, orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu. Ini boleh. Ada tetangga kita nak berangkat pulang dari sekolah, berangkat, mamanya kurang mampu, dia tahu kita, mak ayahnya tak mampu tapi anaknya pengen sekolah, boleh dibantu, boleh berinfak kita kepada mereka. Kita kelebihan banyak duit, nih ibu kirimkan untuk anaknya sekolah agama tuh, ini 300.000 per bulannya, boleh. Ini sangat mulia sekali. Apalagi dapat dia memberikan makanan, membeli kitab dari duit-duit kita. Masya Allah, setiap dia belajar mengalir kepada kita. Makanan yang dimakannya untuk beribadah kepada Allah, maka mengalir pahalanya kepada kita. Ada urutannya kalau ingin berinfak. Ini luasnya infak. Sedekah lebih secara umum lagi. Ini merupakan infak sedekah tambah zakat. Ini ayatnya banyak sekali dalam Al-Baqarah, itu saja banyak. Yang berinfak satu akan menjadikan 7 tangkai menjadi 100 tangkai. Pahala sekali, apalagi di bulan Ramadan ini. Perbanyak infak sedekah di Ramadan ini. Bulannya sedekah, bulannya infak, Pak. Keluarkan. Makanya tarik Ramadan kita dulu, persiapkan infak kita untuk di malam Ramadan ini. Dilipat gandakan oleh Allah pahala-pahala infak sedekah kita. Dan ayat penutup untuk tema kita ini, kata Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ini luar biasa. Ya Allah, kata mayit-mayit yang calon mati ini, tunda kematian kami ya Allah, tunda. Kalau engkau tunda sedetik saja, engkau tunda sehari, engkau tunda 1 pekan, akan kujual kebun sawitku untuk fa'asaddaqa. Akan kujual rumah kontrakanku itu ya Allah, fa'asaddaqa. Akan bersedekah. Nah, ada minta haji, penyesalan mayit itu. Bahkan sholat saja nak dimintanya. Kenapa? Kalau ketika kita sholat dapat pahala, kalau sudah mati kita tidak ada pahala sholat kita lagi habis. Tapi kalau sedekah, sehari ini kita bersedekah, mati kita besok mengalir pahala sedekah dan infak di kubur kita, menjadi penolong untuk kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Tunda ya Allah. Ini ada yang menyesal. Mungkin kita besok, emak ayah kita sudah menyesal, banyak hartanya masa hidup, tapi kurang berinfak dan bersedekah, kurang. Tapi saat sakaratul mautnya datang penyesalan. Ya Allah, tunda kematian ya Allah. Nak ngapu kecil Allah. Kalau engkau tunda ya Allah, kalau engkau tunda ya Allah, sehari saja aku akan fa'asaddaqa, bersedekah. Tapi kata Allah, dulu waktu hidup sudah kutegur engkau wahai si fulan, udah kutegur, kubuat engkau sakit, udah kutegur, kubuat anak istrimu sakit, anakmu tak bertabrakan dengan orang, istrimu ditabrak orang, engkau pernah kubuat sakit agar engkau kembali, namun tak mau engkau kembali kata Allah. Lalu dengan hartamu tak mau engkau bersedekah, tak mau engkau berinfak, sudah kutegur engkau dulu kata Allah, udah kubuat sakit mah kronis. Nih berbulan di sini saya bisa ceritakan ini, karena ini banyak bukti Bunda dimuliakan. Orang yang banyak makan harta orang lain, penyakit utama yang dia dapat mah kronis, asam lambung, ngurus mahnya saja sampai ke Malaka. Ya, banyak orang yang ngurus lambung sampai ke Malaka, nggak sehat-sehat, standar, ada banyak operasi dah. Masalahnya mana? Harta anak yatim dimakannya, harta fakir miskin dimakannya. Itu masalahnya. Dimasukkannya ke lambungnya semua, tumbuh penyakit sedikit, galau. Sampai ke Malaka sana Malaysia operasi. Pulang dari situ sehat? Tidak sehat. Tobat obatnya. Kalau ada punya orang yang kita makan selama ini bertobat, ada yang akan datang berikan.
Ini luar biasa. Infak di Ramadan keluarkan zakat kita. Beda, infak sedekah berbeda, boleh berapa saja. Kalau zakat ada persennya 2,5% keluarkan. Kalau zakat tahunan kita. Kalau Pak Haji, paham ya? Tahunan emasnya udah paham ya? Ramadan ini dikeluarkannya. Yang punya tahunan kedainya tak sanggup baik menyisihkannya per bulan, hitung. Ramadan kemarin dari Ramadan sekarang berapa? Hitung. Nah di sini banyak kesalahan orang tak mau menghitung. Lantas dibelinya kebun, dibelinya ruko, kebunnya di mana orang, ruko terbakar. Ini bukan masalah terbakar yang di bawah ya. Ini mohon maaf. Salah satu poinnya itu ada duit yang tak baik di situ. Dikasihkannya ke anaknya, anak tukang melawan, main judi, game online kerjanya. Diajari tak mau, dia tak mau. Ini pengaruh hak orang lain yang dimakan, tak mau mengeluarkan zakatnya. Ini mumpung Ramadan nih. Ini komplek kita, ini komplek bisnis kan, yang dah tahunan. Ramadan kemarin sampai Ramadan ini belum bayar zakat. Kali-kali kalau tak pandai, undang Herdi, undang kami datang. Kami siap membagikan zakat. Bapak ibu yang tak mengerti cara membaginya. Ini pentingnya zakat. Jangan duit awak, harta yang kita cari bertumpus lumus mencarinya, tapi membawa malapetaka untuk kita. Malapetaka kecilnya mana? Sering dibuat cobaan oleh Allah. Sakit, anak kecelakaan, pasangan hidup sering kecelakaan, sakit menahun, itu salah satunya kebakaran. Ini hati-hati. Tidak menutup kemungkinan untuk kita yang hari ini memakan hak orang lain. Infak, sedekah, kalau infak keluarkan, tak ada poinnya. Terserah, nak 5.000, nak 10.000, nak 100.000 setiap malamnya silakan. Sedekah begitu juga. Sedekah untuk orang berpuasa, kurma, air, antarkan air ke masjid. Berbuka orang silakan. Senyum sedikit saja sedekah juga. Banyak. Apa yang perlu kita sedekahkan? Zakat punya poin sendiri. Kalikanlah berapa harta kita hari ini di rumah kita, kalikan, bagikan nanti. Dan kita punya asnaf untuk dibagikan. Kesalahan banyak dalam membayar zakat secara pribadi, tidak tepat sasaran. Ini perlu juga diperbaiki. Fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin. Ini orang yang membayar zakat secara pribadi. Padahal banyak 8 asnaf semuanya. Ini miskin, fakir miskin. Tidak boleh. Ini tidak tepat sasaran. Maka hantarkan kepada amil yang pandai membagikannya secara rata. Ini beberapa kesalahan yang kami jumpai. Ini adalah tentang wakaf. Kami tak jabarkan karena waktu kita sedikit, lama nanti loyo terawihnya kan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sedikit gambaran untuk kita. Ternyata kembali ke Al-Munafiqun ayat 10 tadi menjadi titik terang bagi kita. Jangan tunggulah mati baru nak bersedekah, baru nak berinfak. Kutipan ayat tadi kan itu, tunda kematianku ya Allah. Jadi masa hidup ini, masa kita memegang gaji kita, kita memegang hasil ruko kita memegang hasil kedai kita memegang hasil kontrakan kita, berinfak, bersedekah, bayarlah zakat. Jangan tunggulah nak sakaratul maut baru menyesal kita. Benar melihatkan Allah. Ini dapat kami sampaikan panjang. Kalau masalah zakat ini tak ada habisnya, masalah sedekah kita ada habisnya. Tapi paling tidak sedikit natijahnya pada malam ini, jangan tunggu mati baru nak bersedekah. Jangan tunggu mati baru nak berinfak. Terima kasih benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksud menggurui, tapi saling mengingatkan kita tentang kebaikan agar tetap di jalan Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.